Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Salma. Oh, Ibu Salma. Ibu, perkenalkan nama saya Alia Rahma Husna dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu. Jadi tujuan saya ada di sini akan melakukan penyuluhan kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada Ibu dengan perilaku pemberantasan jentik nyamuk berhubungan dengan kasus demam berdarah di Kecamatan Purbaratu itu meningkat ya Ibu. Jadi saya akan melakukan penyuluhan di daerah sini. Sebelumnya jadi saya nanti akan menjelaskan tentang pemberantasan jentik nyamuk itu apa, cara memberantas jentik nyamuk, dan juga cara menghindari gigitan nyamuk Ibu. Iya. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10 menit kurang lebih. Apakah Ibu bersedia Ibu? Ya, silahkan. Oke, baik. Kita mulai saja ya Bu. Ibu, ini ya brosurnya dilihat dulu Bu. Itu untuk materi yang akan kita bahas kali ini ya Ibu. Nah, Iya. yang pertama yang kita akan bahas yaitu pemberantasan jentik nyamuk. Pemberantasan jentik nyamuk adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membasmi jentik nyamuk, telur nyamuk, dan juga kepompong nyamuk dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan nyamuk di lingkungan ini. Nah, lanjut ke cara pemberantasan jentik nyamuk ya Ibu. Nah, cara pemberantasan jentik nyamuk ini ada yang disebut dengan 3M dan plus. Nah, 3M di sini adalah menguras, menutup, dan juga mengubur. Nah, plus di sini adalah cara-cara lain untuk memberantas jentik nyamuk. Nah, M yang pertama adalah menguras. Menguras di sini seperti menguras tempat penampungan air ya Ibu, seperti bak mandi, drum, penampungan air AC, ataupun penampungan air kulkas dan penampungan air lainnya ya Ibu yang ada di sekitar lingkungan rumah. Itu dilakukan minimal 1 minggu sekali ya Ibu untuk membersihkannya. Siap. M kedua yaitu menutup. Menutup di sini adalah menutup tempat penampungan air seperti tempat tempayan, tempat air suci, ataupun tempat air yang lainnya. Ditutup agar tidak terjadi pertumbuhan jentik nyamuk di situ ya Ibu. Yang ketiga di sini yaitu mengubur ya Ibu. Mengubur yang dimaksud di sini adalah barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti misalkan payung yang di luar atau kaleng bekas, botol bekas, ban bekas itu lebih baik ditutup atau dikubur di tanah ataupun juga dibuang ke tempat pembuangan sampah ya Ibu. Nah, dengan cara lain yaitu bisa untuk memberantas nyamuk kita harus mengganti air pas bunga, air minum tempat burung, ataupun akuarium seperti itu ya Ibu. Kita harus menggantinya minimal 1 minggu sekali. Selanjutnya memperbaiki saluran air yang rusak, karena jika dibiarkan itu akan terjadi genangan air yang bisa menyebabkan pertumbuhan jentik nyamuk di area tersebut ya Ibu. Kemudian menutup lubang-lubang seperti di tanaman, di pohon-pohon yang seperti pelepah pisang, pohon-pohon yang seperti pohon bambu itu akan menyebabkan genangan air sehingga bisa terjadi pertumbuhan jentik nyamuk. Selanjutnya kita bisa membubuhkan pupuk pembunuh jentik nyamuk seperti di area-area tempat penampungan air yang tidak bisa dikuras, sehingga kita bisa menaburkan bubuk untuk pembunuh jentik nyamuk Ibu seperti abate. Selanjutnya itu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan timah, ikan cupang, dan juga ikan nila. Saya lihat juga di rumah Ibu sudah memelihara ikan cupang ya Ibu. Iya, benar, ada di sana ya. Iya, itu bagus ya Ibu untuk memakan jentik nyamuk dan juga bagus untuk menjadi hiasan. Selanjutnya bisa memasang kawat kasa atau tidur menggunakan kelambu Ibu. Jadi di kasur kita menggunakan kelambu agar tidak terkena gigitan nyamuk ya Ibu ya.
Yang selanjutnya juga di ruangan pencahayaan dan ventilasi juga harus memadai Ibu, karena si nyamuk tersebut akan senang berada di dalam lingkungan yang gelap dan juga lembab Ibu, sehingga kita kamar ataupun ruangan harus terventilasi oleh cahaya yang mencukupi. Nah, yang selanjutnya kita jangan membiasakan diri untuk menggantungkan pakaian, handuk, karena nyamuk tersebut dapat bersarang di pakaian-pakaian tergantung atau gordeng atau benda-benda lainnya yang tergantung di rumah ya Ibu. Nah, yaitu pengasapan atau fogging itu bisa dilakukan untuk menurunkan angka penularan nyamuk Aedes aegypti ya Ibu, tetapi dalam batas waktu tertentu. Nah, yang selanjutnya ada cara untuk menghindari gigitan nyamuk. Sebelum kita tahu untuk cara menghindari gigitan nyamuk, sebaiknya kita mengetahui dulu aktivitas dari nyamuk tersebut. Nah, khususnya pada nyamuk Aedes aegypti yang menularkan demam berdarah, dia itu beraktivitas pada pagi sampai petang. Namun puncak jamnya yaitu sekitar jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dan dilanjut pada jam 4 sore sampai jam 5 sore. Nah, untuk cara menghindarinya di sini ada beberapa cara ya Ibu. Seperti yang pertama, kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk ya Ibu. Banyak lotion yang dijual di pasaran ya Ibu, sehingga kita bisa menggunakannya. Ada yang di spray, ada yang berbentuk lotion juga. Yang kedua yaitu menggunakan obat nyamuk. Obat nyamuk di sini seperti yang obat nyamuk yang dibakar, dioles ataupun di elektrik ya Ibu, atau bisa juga yang disemprot ya Ibu. Yang ketiga, tidur menggunakan kelambu, yang seperti tadi juga sudah dibahas ya Ibu, tidur menggunakan kelambu. Yang keempat, bisa mengoleskan minyak peppermint. Kelima yaitu membersihkan genangan air. Dengan cara membersihkan genangan air sehingga tidak akan ada pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti, sehingga kita bisa terhindar juga dari gigitan nyamuk. Yang keenam yaitu membuang sampah pada tempat tertutup, karena sampah itu adalah bisa jadi sarang nyamuk ya Ibu, sehingga kita harus menyiapkan tempat sampah yang tertutup ya Ibu agar tidak terjadi pertumbuhan atau penularan. Yang ketujuh yaitu menghindari kebiasaan menggantung pakaian. Tadi juga sudah dibahas ya Ibu. Yang kedelapan yaitu memelihara ikan pemakan jentik, seperti yang tadi sudah bagus ya Ibu, sudah memelihara ikan cupang di rumahnya. Yang kesembilan yaitu menabur bubuk pembunuh jentik. Yang tadi saya sebutkan, menaburkan abate pada penampungan air yang tidak bisa dikuras ya Ibu. Yang kesepuluh yaitu menanam tumbuhan pengusir jentik nyamuk. Nah, barangkali Ibu belum mengetahuinya, tanaman-tanaman seperti lavender, rosemary, jodia atau yang lainnya itu bisa mengusir jentik nyamuk di sekitar lingkungan. Mungkin seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, apakah ada yang ditanyakan Ibu sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan. Ya. Kan tadi udah disebutin ya, Ya. cara mengusir si nyamuk teh Ya, pakai cara fogging. memberantas. Pakai fogging, terus pakai ada semprotan juga, terus ada pakai yang dibakar-bakar juga. Apakah itu membutuhkan biaya yang sangat mahal atau biasa aja atau sedang gitu? Oh iya. Nah Ibu, untuk biaya sendiri untuk memberantas jentik nyamuk itu sebenarnya tidak memerlukan biaya yang besar ya Ibu. Seperti kita menghindari kebiasaan-kebiasaan untuk menggantung pakaian, menguras bak mandi atau penampungan air lainnya, terus menutup tempat-tempat untuk penampungan air, itu tidak membutuhkan biaya yang cukup besar. Cukup kita membiasakan diri aja ya Ibu. Tetapi untuk yang menggunakan lotion anti nyamuk, terus memelihara tanaman, memelihara hewan, dan juga melakukan fogging seperti itu memang cukup membutuhkan biaya yang cukup besar. Tetapi itu akan menimbulkan feedbacknya juga yang baik ke Ibu. Tentu saja biaya tersebut digunakan untuk kesehatan Ibu dan juga keluarga Ibu sendiri. Tapi untuk fogging itu
memang cukup mahal ya Ibu, relatif mahal, tetapi Ibu bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan tetangga-tetangga Ibu mungkin agar bekerja sama ya. Jadi biayanya secara bersama dan juga dilakukan foggingnya sekitar lingkungan sini Ibu, sehingga biayanya menjadi relatif lebih murah Ibu, mungkin seperti itu. Nah Ibu mungkin sebelumnya sebelum menutup penyuluhan ini, saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu sedikit. Apakah Ibu bersedia Ibu? Silahkan Teteh. Ya, mungkin untuk mereview ya Ibu ini. Nah, Ibu bisa sebutkan apa itu pemberantasan jentik nyamuk Ibu? Pemberantasan jentik nyamuk. Iya. Ya, suatu tindakan gitu yang buat dilakukan untuk membasmi atau memberantasi jentik-jentik nyamuk yang kayak gitu. Iya. Nah, Ibu masih ingat gak cara memberantas jentik nyamuk itu yang 3M dan plus? Ibu masih ingat? Insya Allah 3M saya masih itu? ingat ya Teteh. Ya. 3M itu ada 3 kan ya Ya. Teteh. 1 menguras, 2 menutup, dan 3 mengubur. Ya, plusnya itu apa Ibu? Kalau yang plus itu cara lain dari yang 3M itu Teteh. Ya, Banyak betul. lagi. Misalkan contohnya seperti apa Ibu? Misalkan memperbaiki saluran dan Saluran air. Ya. Terus apa lagi Ibu? menutupi lubang-lubang pada Ya. potongan bambu. Ya. Seperti itu. Selanjutnya ada cara menghindari gigitan nyamuk. Ibu masih ingat itu apa saja Ibu yang bisa Ibu lakukan? Bisa dari hal yang terkecil Ya. gitu ya, merawat diri kita ya, jaga kebersihannya Ya, gitu, memakai betul. lotion kan zaman sekarang mah pada simpel-simpel ya. Iya. Ada yang memakai lotion juga Iya, gitu. betul sekali Ibu. Ibu terima kasih ya atas waktunya telah bekerja sama dengan saya untuk mengikuti penyuluhan kesehatan ini Ibu. Semoga apa-apa ilmunya yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu dan Amin, juga amin. keluarga Ibu. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya Ibu. Ya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.